Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai satu kelompok ini akan membahas mengenai fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu orang-orang yang mudik pada saat pandemi corona ini berlangsung. Pertama-tama, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alfiah Latuf, NIM saya 18156, kemudian rekan saya. Nama saya Iqbal Indra Prakoso, NIM saya 18154. Nama saya Nurhaliza, NIM 18160. Nama saya Dinastiani, NIM 18176. Kita langsung saja mulai pada bahasan umumnya dulu ya. Sebelumnya, apa sih mudik itu? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh saya dulu yang ngejelasin? Boleh. Ya, silakan. Lanjut. Yang saya tahu mengenai mudik itu, mudik adalah fenomena sosial, di mana fenomena sosial ini tuh sudah menjadi tradisi sosial budaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang setiap tahunnya rutin terjadi. Dan kegiatan ini biasanya berlangsung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang kita tahu, mudik itu khususnya dari masyarakat kota pulang kampung ke kampung halamannya. Dan dari mudik itu sendiri kita bisa lihat adanya peningkatan arus mudik. Kita juga bisa lihat dari arus mudik itu adanya antrean panjang dan saling berkerumun gitu ya, saling berdesakan di transportasi umum itu seperti di terminal bus, seperti di stasiun kereta api, dan bandara terutama. Terus ya kita juga ya bisa digarisbawahi antara mudik sama pulang kampung itu berbeda. Kalau pulang kampung sendiri itu yang sifatnya sementara dan akan kembali ke kota, sedangkan kalau pulang kampung sendiri itu pulang ke kampung halaman dan tidak akan kembali lagi ke kota seperti itu. Baik, terima kasih untuk Saudara Dina. Kemudian, apakah ada yang ingin menambahkan atau cukup saja? Ya, sependapatnya sama Dina, jadi ya udahlah, cukup. Baik, kita sekarang mulai ke pembahasan intinya ya. Jadi kan pasti nih, kan tadi seperti yang Dina bilang gitu kan, kalau misalkan dengan adanya mudik ini gitu kan, itu tuh membuat orang-orang berkerumun gitu ya. Nah, itu tuh alasan lah kenapa mudik itu dilarang oleh pemerintah gitu ya, tidak dianjurkan oleh pemerintah karena itu kan membuat masa yang besar dan takutnya itu COVID yang sekarang tengah berlangsung itu bakalan tersebar luas kemana-mana gitu ya. Jadi kira-kira nih kan kita mempelajari psikologi kognitif. Kenapa sih bisa hal itu tuh terjadi gitu? Oh, jangan dulu deh. Pendapat kalian dulu mengenai fenomena yang terjadi ini. Itu bagaimana gitu menurut kalian? Kalau menurut saya sih, kan fenomena sedang ada pandemi ya, pandemi 19. Dan pemerintah tuh sudah membuat peraturan PSBB dan dilarang mudik. Apabila misalnya ada yang mudik, itu saya kurang setuju sih kalau misalnya ada yang mudik gitu. Karena kan kita tidak tahu sebelumnya kita udah habis dari mana, habis aktivitas apa, atau interaksi dengan siapa saja, kita tidak tahu. Karena virus ini kan penyebarannya tuh lewat dengan kerumunan, apakah kita pernah datang ke suatu tempat, ataupun ada yang batuk, ataupun pilek, itu karena virus itu kan datang dari droplet seseorang gitu. Misalnya seseorang tuh bersin, ataupun mengeluarkan batuk, itu kita tidak tahu apakah virus itu ikut sama kita atau tidak. Jadi saya sih pendapat saya, kalau misalnya ada yang mudik tuh ya jangan dulu lah, mending ditunda. Apalagi sekarang udah canggih nih media sosial gitu, bisa lewat WhatsApp ataupun Line, bisa jadi seperti itu aja sih kalau misalnya buat sekarang gitu. Jadi biar kita tuh tidak menyebarkan virus-virus juga kalau misalnya kita pulang kampung, seperti itu. Bisa ada pendapat lain? Menurut aku juga ya, PSBB ini kan
salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penularan dari COVID-19 ini kan. Nah, jadi PSBB ini sebenarnya program dari pemerintah untuk melindungi setiap warga negara Indonesia ini ya. Jadi ya kalau menurut saya tadi setuju apa kata Iqbal, untuk apa ya, kalau untuk mudik mungkin bisa ditunda dulu karena kan lagi masa pandemi kayak gini kan kita nggak tahu walaupun kita udah ada misalnya kita udah periksa udah punya surat keterangan bahwa kita ini sehat. Nah kan kalau mudik nanti di perjalanan kita nggak tahu kita terpapar atau tidak kayak gitu. Nantinya kan takutnya kita terkena misalnya kita positif tapi yang tanpa gejala itu, nah nanti kan kita bisa saja menularkan kepada keluarga atau kerabat yang ada di kampung. Ya, Kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri sih ya, dari fenomena pulang kampung di masa PSBB, bentar. Menurut saya, fenomena pulang kampung di kala pandemi COVID-19 ini di masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang berlaku di sejumlah wilayah zona merah, itu berpotensi menimbulkan persoalan baru, yaitu sejumlah perantau yang kehilangan pekerjaannya sehingga menimbulkan pulang kampung. Dan menurut saya juga setuju seperti apa yang dikatakan Nurhaliza sama saudara Iqbal bahwa kita sebagai masyarakat itu harus mematuhi kebijakan pemerintah dan harus menaati kebijakan pemerintah sendiri karena kalau kita mudik kita bisa saja menularkan COVID-19 itu kan. Dan menurut saya sendiri ya kenapa alasan utama masyarakat mudik dan tidak melakukan imbauan pemerintah adalah minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 ini gitu. Seperti yang kita tahu kan bahwa COVID-19 ini itu bisa menyerang siapa saja gitu. Semua kalangan seperti dari mulai bayi, remaja, dewasa, hingga orang tua gitu ya, orang tua yang usia lanjut, dan juga ibu yang menyusui. Dan virus corona itu sendiri kan kayak bisa menyerang gangguan ringan gitu, sistem pernapasan, terus juga kalau yang beratnya itu kan bisa infeksi paru-paru ya hingga menimbulkan kematian. Nah, makanya dari situ kita itu dibekali dengan informasi yang kayak apa sih virus corona itu, kita itu sehingga jangan mudik dulu lah, sayangilah keluarga terdekat kita, sayangilah orang-orang di sekeliling kita. Mungkin bisa jadi yang dikatakan Bale tadi, dari mudik itu sendiri kita tuh terpapar virus corona saat tidak berjaga jarak dengan orang-orang di transportasi umum misalnya. Kita tuh membawa si virus itu, tapi ternyata kalau setelah pulang ke wilayah mereka, orang-orang yang seperti imun tubuhnya tidak kuat, itu bisa menyebabkan positif corona gitu. Dan dari mudik ini tersendiri, kita bisa kurva positif corona itu meningkat, dan bisa terbukti juga kan hingga saat ini semakin melonjaknya yang positif corona, terutama yang persoalan dari mudik itu sendiri. Iya. Apabila kita tidak menunda kan pasti bakalan naik terus ya si kasusnya gitu. Iya. Dan lebih baik ditunda dulu lah supaya kurva itu bisa turun. Iya kan, karena padahal di zaman sekarang ini gitu ya, teknologi komunikasi itu sudah maju. Kita bisa memanfaatkan dengan alat komunikasi seperti handphone kan, kita bisa kayak video call kalau kangen. Jangan dulu mudik lah, mending kita lewat video call dulu atau teleponan gitu. Bisa mungkin jangan mudik. Kasihan juga ya kalau misalkan sama orang yang istilahnya dia memang mudik itu bukan karena emang
tidak mengetahui adanya ancaman atau resiko yang akan dia terima, tapi kan karena dia emang udah istilahnya dia kerja, dia diberhentikan dari pekerjaannya gitu kan, jadi dia tidak punya uang lagi, sedangkan dia harus tetap membayar kos-kosan gitu kan, ataupun rumah kontrakannya dia, jadi sehingga dia pemikiran awalnya itu pasti ya udahlah mending pulang kampung aja gitu kan, atau misalkan mending mudik aja deh gitu kan daripada seperti itu. Nah itu juga sebenarnya kita harus memperhatikan kepada itu juga ya, pemerintah juga harus memperhatikan ke sektor itunya juga ya. Jadi setidaknya pemerintah tuh mungkin lebih memberikan solusi terbaiknya gitu ya untuk pada orang-orang yang memang seperti itu gitu. Apalagi kan terkadang ada orang-orang yang malah malah tidak peduli dan segala macam gitu ya, karena takut dan segala macam. Padahal mah mereka justru butuh ditolong juga ya. Iya, betul. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya pada topik yang selanjutnya, yaitu mengenai alasan kenapa orang-orang bisa melakukan mudik, gitu, bisa melakukan pulang kampung ini, tapi menurut psikologi kognitif. Nah, ada yang bisa memulainya? Silakan. Ya kalau menurut saya nih ya, kan ada tuh kadang orang kan suka menyepelekan kan dengan kesehatan dia gitu. Misalnya nggak remeh gitu. Jadi dia tuh masuknya ini kan kalau ke psikognitif, jadi ke bias effect, itu bener nggak sih? Ya, kan? Belief bias effect. Jadi dia tuh belief bias effect. Ya, jadi dia tuh menyepelekan dengan keadaan seperti ini gitu. Jadi dia tuh nggak remeh. Jadi makanya ya udah sih mudik aja gitu. Yang penting kan kita nggak kenapa-kenapa. Jadi kayak gitu. Ya, bisa aku jelasin lagi juga ya. Jadi belief bias effect itu kan tadi seperti yang Iqbal bilang. Jadi dia tuh terlalu percaya gitu sama keyakinannya dia, karena dia yakin misalkan karena dia terlalu yakin sama dirinya sendiri bahwa ya udahlah cenah katanya teh dah kematian mah di tangan Tuhan gitu ya. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk melakukan mudik. Nah, terus apakah ada lagi pendapat lain? Silahkan, Dina. Yang aku tahu ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang Alfiah Latif bilang, ada itu namanya tuh availability heuristic. Jadi sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan kemudahan suatu informasi tertentu yang ada selintas di pikirannya gitu. Kayak tadi kan dari fenomena pulang kampung di masa pandemi, yang di masa pembatasan sosial berskala besar ini yang berlaku di sejumlah zona merah, itu tuh kan mengakibatkan menimbulkan persoalan baru, seperti sejumlah perantau itu yang kehilangan pekerjaannya dan memilih pulang kampung. Kenapa dia memilih pulang kampung? Ya pertama yang ada terlintas di pikirannya itu toh dia mempunyai penghasilan uang lagi, tetapi kontrakan yang di sana harus tetap dibayar, sedangkan cara cepat uang gitu sudah ya gitu. Dengan cara cepatnya dia terpikirkan ingin pulang kampung saja, sehingga kalau di pulang kampung kan dia bisa bekerja di kampung halamannya seperti itu. Dan banyak juga ya. Bisa dikaitin dengan overconfident. Jadi individu itu sering terlalu percaya diri gitu ya dengan keputusan mereka. Contohnya itu mereka memutuskan mudik, ya kayak mengalami ketakutan, tidak dapat kesempatan lagi untuk di lain waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dan tidak ada tidak tahu berapa lama harus berjuang untuk berjuang sendiri di kota perantauan gitu ya, tanpa sanak saudara, sehingga dia tuh memutuskan untuk mudik. Jadi percaya diri dengan keputusannya itu. Bisa saya ulangi lagi ya. Jadi overconfidence-nya itu mungkin karena dia terlalu percaya kan sama keputusannya dia gitu kan untuk melakukan mudik ini. Jadi sehingga dia teh ya udahlah, ada mudik juga nggak akan lah, insya Allah nggak akan kena corona lah, nggak akan kena corona gitu ya. Mungkin dia asal percaya diri jaga jarak gitu ya. Kayak percaya diri kayak gitu intinya. Terus juga bisa dikaitin sama general knowledge gitu. Jadi base knowledge-nya itu ada perasaan yang sangat kuat dari diri dia teh, kayak
dia tuh mudik itu terhubung kembali dengan masa lalu baik itu lingkungan fisik, suasana desa, keluarga, dan kehidupan di kampung halaman. Karena mudik ini sendiri kan base knowledge yang kita tahu itu ya, seperti mudik itu teh udah rutinitas yang terjadi setiap tahunnya gitu terjadi, sehingga dia tuh memutuskan untuk mudik karena di base knowledge-nya itu seperti itu emang terjadinya gitu. Karena biasanya saat lebaran sehingga gitu ya. Nah, sehingga di kondisi COVID tahun ini yang diliputi pandemi itu, dia tetap aja gitu bersikeras untuk mudik dari base knowledge itu bisa juga gitu ya. Terus juga bisa jadi dari kan kalau tradisi mudik itu kita teh harus emang benar-benar bertatap muka gitu. Bersilaturahminya tuh lebih afdol dengan bertatap muka. Itu juga bisa dari base knowledge yang dulu-dulu. Terus juga bisa juga dikaitkan yang keadaan sekarang gitu ya, yang new normal ini gitu ya mungkin. Ya, bisa juga terus dikaitin sama kayak ini nggak sih, representatif heuristik. Jadi sebuah strategi dalam penilaian berdasarkan tingkat kemiripan suatu dan stimuli. Jadi ciri kelompok yang sama terdapat banyak kemungkinan seseorang bagian dari kelompok tersebut. Jadi kayak misalnya tuh kan ada antrean panjang dan saling berdesakan di stasiun misalnya stasiun kereta api atau di terminal bus menjelang, dan waktunya itu menjelang waktu lebaran. Ciri-ciri orangnya itu ya kayak membawa ransel yang gede, terus kayak bawa makanan banyak. Nah itu teh diciriin dengan oh itu teh orang yang mudik, ada yang di keputasan dia teh, sehingga banyak orang juga yang mudik juga gitu. Ya, seperti itu. Oke, Nurhaliza, apakah ada pendapat lain? Kalau menurut saya bisa juga ke psikologi kognitif ini masuk kepada materi problem solving. Nah, di dalam problem solving ini ada strategi yang namanya algoritma. Dalam algoritma ini mereka caranya dengan mencoba seluruh kemungkinan solusi. Nah, mereka itu kayak yang menyiapkan misalnya 2 solusi. Yang pertama, mereka mudik, tapi resikonya kemungkinan keluarganya akan tertular dari COVID-19 ini, walaupun mereka misalnya dari kotanya mereka tidak positif, tapi kan kita nggak tahu ya kalau di perjalanannya itu mereka terpapar atau tidak. Nah, kemungkinan yang kedua, mereka tidak bisa pulang kampung, tapi resikonya mereka kan banyak yang di PHK ya dari pekerjaannya. Nah, jadi mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu, seperti kayak makan, otomatis kan ekonominya turun ya karena mereka itu di PHK, kayak gitu. Baiklah. Kemudian kan tadi udah dibahas nih, katanya tuh di psikologi kognitif itu ada tadi availability heuristic, ada belief bias effect, ada problem solving dengan algoritma, terus kemudian ada juga representative heuristic. Nah, kemudian menurut psikologi kognitif sendiri itu, menurut kalian nih, apakah ada materi di psikologi kognitif ini untuk penyelesaian dari masalah ini gitu, supaya orang-orang atau masyarakat itu tidak pulang kampung ataupun tidak bersedak-sedakan lah gitu istilahnya, tidak berkerumun gitu. Apakah ada? Ada sih, boleh aku dulu yang jawab? Boleh, silakan. Kamu aja jawab, Din. Silakan. Jadi solusi yang dapat dikaitkan dengan psikologi kognitif sendiri itu bisa kita mengambil materi problem solving, memecahkan masalah, proses yang tercakup dalam usaha menentukan urutan yang benar dari alternatif jawaban, seperti itu. Nah, jadi problem solving di sini teh kan digunakan ketika kita mau meraih suatu tujuan tertentu, tetapi solusinya itu tidak langsung diketahui oleh kita gitu, dan ada hambatan untuk meraihnya. Nah, dari sini tuh ada tiga tahap komponen untuk meraihnya. Yang pertama itu dari psikologi kognitif itu ada initial state, situasi yang dihadapi. Nah, dari situasi, kalau dikaitkan dengan sekarang, yaitu situasi yang dihadapi saat fenomena dalam masa PSBB, tetapi tetap ada masyarakat
yang berusaha pulang kampung. Terus yang kedua itu ada goal state. Goal state di sini tujuan yang ingin dicapainya. Apa sih tujuan yang ingin dicapainya? Tujuan yang ingin dicapainya itu supaya masyarakat taat aturan tidak mudik. Nah, terus ada obstacle. Obstacle itu hambatan untuk meraih tujuan. Apa sih itunya? Nah, ternyata kalau dikaitin dengan fenomena saat ini itu ternyata masih banyak masyarakat yang bersikukuh akan pulang kampung gitu. Sehingga kalau solusinya itu ya kita harus tingkatin lagi gitu masalah si knowledge-nya, masalah si cara berpikirnya juga. Nah, kalau misalnya kita tuh kan di materi problem solving sendiri itu ada meningkatkan expertise atau keahlian. Nah, keahlian kayak pemahaman metacognition-nya, seperti terus juga meningkatkan knowledge mereka mengenai pengetahuan tentang intervensi si virus corona tersendiri. Jadi kalau kita masyarakatnya itu mengimbau agar sebelum mudik masyarakat dibekali dengan berbagai info terkait virus corona tersendiri gitu ya. Apabila masyarakat memahami betul informasi tentang COVID sendiri itu, ya mereka tidak akan terjerumus untuk mudik. Jadi mikir 2 kali lah gitu ya, mau mudik juga gak akan mempengaruhi pikiran negatif mereka sehingga mereka tetap berada di dalam rumah. Nah, terus juga kalau dikaitin sama materi ini tuh kita tuh adanya decision making kebijakan pemerintah. Jadi dengan cara informasi yang lebih menarik supaya lebih dipahami masyarakat dengan cara kayak strategi memori kan ada gampang rehearsalnya atau kayak mnemonik gitu kan kayak lebih mudah lah strategi memori supaya mengingat apa sih si virus corona itu sendiri gitu supaya meningkatkan base knowledge gitu. Jadi intinya itu mungkin kan karena meningkatkan base knowledge-nya itu jadi kan otomatis kita juga harus mengingatkan pengetahuan corona. Jadi dengan caranya itu dengan cara strategi memori seperti misalkan yang mencocokkan gitu kan sebuah jadi atau misalkan bikin sebuah cerita seperti itu ya atau misalkan mengasosiasikan gitu kan sebuah kata dari corona itu menjadi sebuah kata yang kita kenal juga gitu ya dan akibat-akibatnya juga diberitahukan seperti itu. Baiklah, mungkin bisa saya simpulkan ya bahwa jadi kalau misalkan dari diskusi kita pada kali ini yaitu kesimpulannya adalah mengapa orang-orang yang mudik itu melaksanakan mudik. Yang pertama itu jika ditinjau oleh materi psikologi kognitif kita yang saat ini kita pelajari itu yang pertama adalah belief bias effect, di mana dia terlalu percaya sama kepercayaannya sendiri bahwa ya udah gitu kematian itu lah di tangan Tuhan lah gitu. Jadi dianya juga tidak memikirkan cara yang lain atau misalkan dengan apa gitu ya. Yang kedua juga ada availability heuristic, di mana dia cara tercepatnya yang dia pikirkan karena basic knowledge-nya juga dia gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk mudik saja gitu kan karena tidak ada misalkan karena dia tidak memiliki uang lagi atau dan segala macam. Kemudian ada yang ketiga juga representative heuristic, di mana dia juga mengikuti misalkan kan karena dia taunya mudik itu ya pada saat lebaran harus mudik gitu. Jadi mungkin dia juga ya udah gitu mudik aja gitu. Lagian orang-orang yang lain juga pada ikutan mudik jadi kenapa dia enggak gitu kan, dia jadi ikutan. Terus ada pula seperti yang tadi kata juga yaitu yang problem solving yang algoritma ya. Betul kan, Za? Ya, yang algoritma yang dimana itu kan mencoba segala kemungkinan gitu kan. Jadi ya solusinya juga ya itu gitu kan, kita untuk menambahkan pengetahuan kepada masyarakat atau orang-orang supaya basic knowledge-nya meningkat dan cara problem solving-nya mereka juga ikut meningkat. Jadi mereka juga tidak membahayakan orang lain ataupun keluarganya, tapi mereka juga tetap bisa hidup dengan layak gitu ya di rumah juga gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih ya semuanya atas kehadirannya pada diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.